Halo anak-anak, selamat pagi dan berkat Tuhan. Semoga anak-anak hari ini masih sehat dan juga semangat ya untuk melanjutkan belajar matematika bersama dengan Bu Guru. Amin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai operasi hitung campuran pecahan, yaitu belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kalian sudah belajar untuk pecahan biasa, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, desimal ke pecahan biasa ke persen, persen menjadi pecahan biasa, desimal menjadi persen, dan persen menjadi desimal. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu ada 2 materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai bagaimana mengurutkan berbagai bentuk pecahan dan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Yang pertama, langsung saja kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu bagaimana mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Dalam mengurutkan berbagai bentuk pecahan di sini, anak-anak terlebih dahulu, ubahlah setiap pecahan ke dalam bentuk yang sama. Ubah menjadi bentuk yang paling mudah menurut anak-anak. Maksudnya bagaimana? Nah, nanti di dalam soal itu kan terdapat beberapa bentuk pecahan. Anak-anak dapat mengubahnya ke dalam bentuk yang sama, itu artinya nanti dibuat ke dalam persen semua, atau pecahan desimal semua, atau pecahan biasa semua. Yang menurut anak-anak itu mudah, dalam mengubahnya itu bagaimana. Yang terpenting catatannya di sini adalah anak-anak mengubahnya berbagai bentuk pecahan tadi yang ada ke dalam bentuk yang sama, ke dalam satu bentuk yang sama. Misalkan di sini anak-anak perhatikan contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Di situ terdapat beberapa bentuk pecahan, ada pecahan desimal, pecahan campuran, persen, dan juga pecahan biasa, yaitu ada 0,4, 1/2, 25%, 4/5, dan 1,75, maaf. Nah, dari ada 5 ya, ada 5 bilangan di situ, anak-anak diminta mengurutkan dari bilangan yang terbesar. Di sini Bu Guru mengerjakannya mengubah berbagai bentuk pecahan tersebut ke dalam bentuk persen. Mengapa Bu Guru memilih itu? Karena menurut Bu Guru yang lebih mudah itu mengubahnya ke dalam bentuk persen. Bilangannya di situ kita lihat 0,4, 1/2 itu 1,5 atau 1,5, 25%, 4/5, dan juga 1,75. Di situ kita semuanya ubah ke dalam bentuk persen. Untuk 0,4 sendiri diubah ke dalam bentuk persen, ingat mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk persen tinggal anak-anak kalikan dengan 100%, atau kemarin sudah anak-anak tahu ya caranya bagaimana. 0,4 itu sama dengan 40%. Kemudian 1/2 atau dalam hal ini bisa juga disebutkan dengan 1/2 atau 1,5 itu menjadi 150%. Kemudian 25%-nya tetap, lalu 4/5 itu menjadi 80%, dan 1,75 itu menjadi 175%. Nah, di situ kita sudah tahu bentuk yang baru itu merupakan bentuknya sama semua, yaitu dalam persen. 40%, 150%, 25%, 80%, dan 175%. Nah, karena bentuknya sudah sama, tinggal kita urutkan dari yang terbesar. Kalau dilihat dari persennya, bilangan persennya, kita lihat dari yang terbesar adalah 175%. 175% itu tadi milik siapa? Yaitu milik bilangan 1,75. Jadi yang pertama harus anak-anak tuliskan adalah bilangan 1,75. Kemudian untuk persentase yang kedua itu adalah 150%. Itu milik 1/2. Jadi bilangan yang kedua adalah 1/2. Begitu seterusnya anak-anak urutkan mulai dari yang terbesar ke terkecil. Yang paling kecil adalah di situ 25%. Nah, ingat,
anak-anak dalam mengurutkan pecahan dari yang terbesar nanti di hasil akhirnya, yang kalian urutkan adalah dari soal yang menggunakan bilangan yang ada di soal. Kalau dalam hal ini adalah 0,4, 1/2, 25%, 4/5, dan 1,75 yang nanti kalian urutkan menggunakan bilangan itu. Begitu ya, seperti yang sudah Bu Guru tuliskan pada layar kalian di sini. Oke, nah itu bagaimana cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Berbagai bentuk pecahannya itu ada pecahan macam-macam di situ. Caranya seperti tadi, Bu Guru ulangi, anak-anak mengubah berbagai bentuk pecahan tersebut ke dalam bentuk yang sama. Kemudian untuk materi yang berikutnya, yang kedua untuk hari ini, akan kita bahas adalah menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Maksudnya seperti apa di sini? Nanti misalkan di sini itu ada bilangan utuh, misalkan ada 10. Bilangan 10, setengahnya dari 10 itu berapa? Nah, maksud dari materi yang akan kita bahas di sini adalah seperti itu. 3/4 dari 15 berapa? 7/8 dari bilangan 100 berapa? Seperti itu. Caranya bagaimana menentukan nilai pecahan tersebut? Yaitu dengan cara anak-anak mengalihkan pecahan yang ada dengan bilangan atau kuantitas tertentu. Tinggal anak-anak kalikan pecahan yang ada dan bilangan yang tertera dalam soal tersebut. Contohnya saja, di sini Bu Guru langsung memberikan contoh ke dalam bentuk soal cerita. Yaitu hasil panen Pak Ahmad adalah 5 kuintal. Sebanyak 1/5 bagian disimpan untuk makan keluarganya sehari-hari dan sisanya akan dijual. Pertanyaannya dalam soal ini adalah berapa kilogram padi yang akan dijual oleh Pak Ahmad? Nah, di sini ada dua bilangan, yaitu bilangan pecahan 1/5 dan bilangan asli 5. Apakah yang dikalikan adalah 1/5 dikali 5? Kita lihat dari soalnya dulu. Di situ 1/5 bagian adalah hasil panen yang akan dimakan dan sisanya yang dijual. Nah, yang ditanyakan dalam hal ini adalah berapa kilogram padi yang akan dijual? Tentunya 1/5-nya itukah yang dikalikan? Kita lihat untuk penyelesaiannya ya. Nah, penyelesaiannya di sini seperti biasanya karena dalam bentuk soal cerita supaya mempermudah anak-anak dalam menyelesaikan, anak-anak tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui dalam hal ini adalah hasil panen 5 kuintal dan 1/5 bagiannya itu disimpan, 1/5 bagian dari hasil panennya. Kemudian yang ditanyakan adalah padi yang akan dijual. Penyelesaiannya seperti tadi di awal Bu Guru sudah menyampaikan. 1/5 bagiannya ini adalah yang disimpan, maka 4/5-nya itu yang dijual. Jadi 4/5 di sini yang akan kita kalikan dengan bilangan 5. Mengapa menjadi 4/5 bagian yang akan dijual? 4/5-nya diperoleh dari mana? Yaitu kalau 1/5 bagian dan 4/5 bagian tentunya adalah ada bilangan yang utuh kan? 1/5 itu dari bilangan utuh 1. Nah, 1 bagian dan 1/5 bagiannya itu disimpan. Jadi 4/5-nya itu diperoleh dari 1 bilangan yang utuh, 1 bagian yang utuh dikurangi dengan 1/5-nya, yaitu mendapatkan 4/5. Jadi 4/5 di sini yang akan dijual harus kita kalikan dulu dengan hasil panen keseluruhannya, yaitu 5. 4/5 dikali 5 sama dengan 4. Ingat, perkalian pecahan itu dapat anak-anak sederhanakan. Di situ 5 untuk penyebutnya bisa anak-anak sederhanakan dengan bilangan 5 kuintalnya. Sama-sama dibagi dengan bilangan 5, maka mendapatkan hasil sama-sama 1. Jadi tinggal 4/1 kali 1. Dan memperoleh hasil akhirnya adalah 4. Jadi dapat kita simpulkan dalam soal ini adalah
Tadi yang akan dijual oleh Pak Ahmad itu sebanyak 4 kuintal. Di situ Bu Guru menuliskannya 4 KW. Biasanya kuintal itu dituliskan juga dengan KW. Jadi anak-anak perhatikan soal ceritanya. Dilihat, yang ditanyakan itu apa dulu? Kalau soalnya seperti yang Bu Guru berikan di sini, tadi 1/5 bagiannya dimakan dan sisanya dijual. Yang ditanyakan adalah, yang dijual itu berapa bagiannya hasilnya? Nah, jadi anak-anak perlu menghitung dulu yang dijual itu ada berapa bagian. Seperti ini tadi, 1 utuhnya dikurangi dengan yang dimakan sebanyak 1/5, sehingga memperoleh 4/5 bagian yang harus dijual. 4/5-nya itu baru dikalikan dengan bilangan aslinya yaitu 5, sehingga memperoleh hasil akhirnya adalah 4. 4 di sini adalah banyaknya hasil panen yang harus dijual oleh Pak Ahmad. Begitu ya anak-anak ya. Coba nanti anak-anak ulangi lagi apa yang sudah Bu Guru sampaikan di sini. Diulangi sampai anak-anak mengerti. Kalau anak-anak masih belum jelas mengenai materi ini, anak-anak bisa langsung bertanya dengan Bu Guru. Nah, untuk itu sebagai bentuk latihannya, supaya anak-anak nanti lebih memahaminya, Bu Guru akan memberikan latihan soalnya. Di sini ada 3 soal. Untuk nomor 1 itu ada 2 soal. Anak-anak diminta untuk mengurutkan pecahan tersebut menjadi ke dalam bentuk yang dari bentuk yang terbesar itu berapa. Kemudian nomor 2 dan 3 itu terkait dengan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Caranya seperti tadi. Ingat, untuk latihan di sini apabila anak-anak nanti dalam mengerjakannya itu mengalami kesulitan atau bingung, bisa langsung bertanya ke Bu Guru, bagaimana ini Bu kok seperti ini? Begitu ya. Oke, tugas biasanya anak-anak kerjakan seperti biasanya. Dikerjakan di buku, kemudian difoto dan dikirimkan ke Bu Guru. Begitu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sampai di sini. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa serta berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.